Oke, kita sekarang akan membahas babi ngepet. Nah, lilinnya sudah menyala ya. Kita nggak akan bahas babi ngepet. Kita akan membahas keris om yang cungpet yang bisa mematikan api dan juga menyalakan api. Kita lihat, yap, mati. Sekarang kita nyalakan lagi. Yap. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kalau di video awal tadi itu cuma hiburan ya, jadi itu trik kamera ya. Nah, saya akan membahas tentang jadi beberapa varian atau cerita sebenarnya ya tentang keris yang dikenal sebagai keris Om yang sebenarnya itu adalah putut kembar. Jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa teman yang bertanya tentang beberapa jenis keris Om yaitu ada apa saja ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kebanyakan orang-orang nyebut keris Om itu adalah keris yang memiliki dapur putut atau putut kembar ya. Jadi seperti ini. Jadi ada ornamen pututnya. Kadang-kadang bentuk pandita, ada bilang pendeta topo, bahkan ada bentuk kayak bayi, kayak tuyul, ada bilang gitu. Ada yang bentuk kayak monyet atau kera seperti itu ya. Kalau putut itu cuma satu depan aja. Kalau belakang ada pututnya lagi namanya putut kembar. Nah, keris-keris seperti ini yang biasanya disebut sebagai keris Om ya, atau lengkapnya Om Jimbe. Padahal kalau Om sendiri itu adalah nama seorang empu ya, empu di era Pajang ya. Empu di era Pajang itu ceritanya panjang ya. Dari yang awalnya namanya Empu Galeng ya, karena punya besalennya itu di Galeng atau pematang sawah ya. Jadi ceritanya yang Empu Om itu sebelum bernama Empu Om terkenal dengan Empu Galeng. Terus waktu itu Sultan Hadiwijaya, jadi Sultan Pajang, ingin membuktikan ya. Jadi dia menyuruh Empu Galeng itu membuat keris. Nah, setelah kerisnya jadi, kerisnya itu diujikan ke narapidana ya. Jadi digoreskan ke tangannya dan bilang ke tubuhnya gitu ya. Nah, jadi narapidana yang digores dengan keris buatan Empu Galeng itu katanya ngumyang, ngomong atau nyeracau nggak jelas gitu ya, yang istilahnya ngumyang. Makanya terus berikutnya empu tersebut dikenal sebagai Empu Om itu sekilas ya tentang Empu Om ya. Nah, sebenarnya keris-keris seperti ini bukan keris Om sebenarnya ya, ini keris putut kembar ya. Jadi orang-orang entah itu dari era lama, era Pajang ataupun era berikutnya, asal ada pututnya mereka nyebutnya keris Om padahal belum tentu itu buatan Empu Om. Nah, cerita yang menarik itu adalah Om itu macam-macam ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu teman-teman ya. Ada yang terkenal adalah istilahnya Om tambah beras, yang katanya bisa menambah beras. Terus ada juga Om tagih, yang konon katanya kalau buat nagih utang itu mudah, jadi orangnya cepat nyaur. Ada juga yang Om darah, yang katanya bisa ngisep darah gitu. Ada juga yang Om untuk narik uang gaib gitu ya, untuk nambah uang banyak itu. Ada juga yang Om cungpet gitu ya, walaupun ada lagi keris cungpet. Jadi tapi Om pun sampai ada yang namanya orang nyebutnya Om cungpet, yang katanya bisa membuat api menjadi mati, juga nyalakan itu. Ada yang bilang juga lampu, jadi lampu di jauh bisa dimatikan dan dinyalakan pakai keris. Cuma kalau lampu kayaknya nggak keren ya, karena ada saklarnya. Makanya tadi yang contohnya itu pakai api, cuma itu trik kamera bohongan. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya cerita tentang macam-macam keris Om yang luar biasa itu kalau dari beberapa senior perkerisan itu memang booming di era tahun 90-an ya. Era 90-an waktu itu sama si SD belum kenal keris, cuma dari beberapa senior pernah cerita gitu. Dan itu memang dikondisikan. Jadi cerita tersebut istilahnya memang dibuatlah untuk market sebenarnya ya. Jadi untuk biar bisa istilah menjual keris-keris tertentu yang pada waktu itu umumnya adalah yang dapur putut atau putut kembar. Nah, jadi seperti itu ya ceritanya ya tentang keris Om tentang benar tidaknya itu memang harus dibuktikan langsung ya. Jadi kita memang nggak boleh percaya dengan cerita-cerita seperti itu sebelum bisa membuktikan secara langsung. Nah, mungkin itu saja dari saya sekilas tentang beberapa keris Om jenis Om yang terkenal, yang istilah punya kelebihan atau kesaktian yang aneh-aneh itu ya.
Sebagian pecinta keris di Jawa Timur dan sebagian Madura beranggapan bahwa keris buatan Empu Umyang itu tanda-tanda sebagai berikut. Bilanya pendek tapi cukup lebar. Bila keris itu tidak memakai odo-odo, jadi datar saja. Pada bagian gandik terukir bentuk putut. Pejetannya berukuran lebar, ricikan lainnya nggak ada. Pendapat semacam ini pun tidak didukung oleh kepustakaan atau bukti tertulis lainnya. Dan kalau ini adalah salah satu contoh keris dapur putut kembar ya, yang oleh sebagian besar orang disebut sebagai keris Omyang atau Omyang Jimbe ya. Kalau ini adalah keris dapur putut tangguh Kamardikan. Lelono lalatan sepi, ngingsep sepuing supono, merih pono pranaweng kapti. Berkelana di tempat yang sepi, mencari ilmu agar mengetahui kehendak hati.